Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Sebelumnya terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan wawancara ini pada siang hari ini. Perkenalkan dulu mungkin ya Pak, saya Natasha Hirinisa, mahasiswa dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Siliwangi. Di sini saya ingin menggali lebih dalam tentang kesiapan PMI Markas Kota Tasikmalaya dalam menangani bencana kesehatan, terutama terkait peran PMI di wilayah Kota Tasikmalaya. Mungkin sebelumnya saya sangat mengapresiasi PMI Kota Tasikmalaya dalam menjaga kesehatan masyarakat, dan wawancara ini juga merupakan bagian dari tugas akademik sekaligus upaya saya untuk belajar lebih banyak mengenai PMI. Sebelum mulai wawancara, mungkin saya akan bacakan sedikit biodata dari Bapak Dadang selaku Kepala Markas PMI Kota Tasikmalaya. Yang pertama itu nama lengkap Dadang Surahman, SPD MAK, tempat tanggal lahir Ciamis 7 April 1962, agama Islam, alamat tempat tinggal di Jalan Letnan Dadi Suryatman nomor 31 Cisalah, dan sekarang menjabat sebagai Kepala Markas PMI Kota Tasikmalaya. Ya, sebelum di markas Bapak itu ASN ya, lama melintang di Dinas Pendidikan ada 25 tahun, dan terakhir di BPKAD Keuangan di Setda Kota Tasikmalaya, pensiun tahun 2020. Nah, langsung kalau dulu sebelum di Kepala Markas Bapak di kepengurusan di PMI sudah 3 periode. Nah, lalu pensiun bergabung dengan, jadi tidak sekaligus pengurus ya, juga di Kepala Markas, sehingga standby di Markas gitu, dari tahun 2020. Jadi sudah 4 tahun sampai sekarang. Nah, itu riwayat pekerjaan sebelum masuk ke Kepala Markas. Mungkin bisa dipaparkan apa sih PMI itu dan bagaimana peran atau sosok PMI bagi masyarakat? Ya, PMI itu adalah panjangan tangan dari masyarakat, pemerintah, di mana PMI itu yang paling utama sekarang itu yang serutin itu adalah penyediaan darah. Yang lainnya markas itu membantu dalam jadi itu dibagi dua, ada PMI darah UDD, ada PMI markas. Kalau markas tadi tugasnya mengenai perizinan dan sebagainya, event-event dan sebagainya, itu markas. Kalau darah, khusus darah, dan itu adalah membantu pemerintah mengadakan darah untuk rumah sakit yang ada di Kota Tasikmalaya. Nah, sebetulnya pengadaan darah itu tugasnya adalah tugas pemerintah sebetulnya. Tapi karena pemerintah tidak semua tidak bisa, puskesmas ngambil darah tidak bisa, harus PMI. Karena tugasnya itu PMI, ataupun ada sekarang terjadi di rumah sakit itu pun tidak bisa ngambil keluar. Kalau ITD harus di tempat saja. Kalau ada keluarga yang perlu darah, selalu ada keluarganya sama golongannya darah A, umpamanya ya diambil di sana langsung diberikan gitu. Nah, tapi ya itu tadi kalau kita membiarkan saja. Nah, jadi yang sekarang itu tidak biasa itu semua se-Indonesia itu yang ambil darah itu PMI. Tapi bisa kerjasama dengan rumah sakit. Di rumah sakit kita bisa membuka semacam grade unit darah. Nah, lalu tadi sudah ditanyakan bagaimana menangani KLB ya, kejadian luar biasa di mana kita sudah mengalami kemarin yang paling menghebohkan itu COVID-19 ya. Kita PMI di COVID-19 kita melaksanakan bantuan kerjasama dengan dinas kesehatan, karena di sektornya itu dinas kesehatan, dan kita membantu dinas kesehatan menangani baik itu pasien yang dirujuk ke rumah sakit ataupun penanganan sebelum atau mengurangi penyebaran
antaranya dengan penyemprotan disinfektan, lalu kita juga membagikan masker seperti itu. Juga bergabung dengan tim COVID-19 Kota Tasikmalaya untuk menangani COVID ya waktu itu. Lalu kalau untuk penanganan yang lainnya kita juga bukan hanya COVID saja, ternyata kita banyak juga ada kecelakaan lalu lintas, lalu ada membantu event-event untuk penanganan kesehatan. Jadi kita selalu dibantu diminta untuk menjadi tim pada saat ada event-event di Kota Tasikmalaya. Kalau misalkan dari PMI sendiri ini biasanya kerjasamanya sama pemerintah bagian apa aja Pak? Dinas Ya. Kesehatan? Kalau leading sektornya jelas dinas kesehatan, tapi kan kita dibantu juga ya, ada oleh Pemkot itu ada dana rutin tiap tahun, lalu ada juga fasilitas seperti kendaraan ya, diberi kendaraan ya, yang seperti kemarin juga ada penambahan 1 unit ambulan ya, dari pemerintah Kota Tasikmalaya. Jadi kalau kita leading sektornya tetap dinas kesehatan, tapi kalau PMI itu selalu mengedepankan permintaan masyarakat. Masyarakat mintanya apa? Contoh, kalaupun ada musibahnya ada kekeringan, kita juga mengirimkan air, gitu ya. Kebetulan kita alhamdulillah oleh pusat diberi kepercayaan, diberi pinjaman tangki air, satu tangki air ya di depan, dan kita mengirim pada yang membutuhkan. Sebentar lagi biasanya ini sudah kemarau agak lama, ini biasanya Taman Sari yang lebih dulu minta kirim air. Seharinya itu mungkin dari 2 rit, ada juga 3 rit ya. Jadi kapasitasnya 5.000 liter tangki air. Kemarin juga baru mengirim ya Pak? Ya, kemarin itu ke kabupaten ya. Kalau kita kan tidak terbatas kabupaten kota ya, yang namanya ada yang minta. Kalau nanti kabupaten tidak punya tangki, PMI Kota Tasik ada tangki ya, kita yang ini sana ke daerah Manujaya ya. Sana. Berarti koordinasi sama PMI Kabupaten juga ya, saling membantu? Ya, kalau mereka membutuhkan ya itu juga. Kalau kita kekurangan personilnya biasanya, ataupun biasanya kalau personil alhamdulillah Kota Tasik itu banyak ya. Biasanya kalau kekurangan armada, biasanya armada ambulan, kalau sekarang alhamdulillah ada 3, ada 4 ambulannya. Kalau dulu kan ada 3 yang operasional, ada 2, jadi kita kekurangan pada saat eventnya itu banyak gitu. Event banyak, akhirnya kita minta bantuan ke kabupaten, biasanya seperti itu. Kalau di Pemkot Tasik sendiri itu punya tim khusus buat nanganin bencana kesehatan nggak? Dibagi-bagi? Ya, kalau kita kan melibatkan KSR ya, KSR yang juga kita juga di dalam ada yang jurusan kesehatannya hanya satu lah ya, Pak Umaci. Jadi kalau terjadi musibah seperti kemarin yang terjadi di Cianjur, gempa gitu ya, kita juga mengirimkan tim sana 2 orang ya, membantu tim dari provinsi dan nasional. Karena kalau kami itu biasanya kalau ada terjadi musibah pasti kita berpartisipasi apa yang bisa kita bantu, baik itu tenaga ataupun kemarin kita juga mengirimkan uang donatur ya sana ke Cianjur. Nah, jadi memang kalau timnya kita bentuk dari KSR yang ada di markas, juga KSR yang ada di perguruan tinggi. Kalau memang kebetulan sedang tidak sibuk, sedang dengan kegiatan di kampus, kenapa tidak kalau mau mencari pengalaman dikirim ke tempat bencana. Kalau misalkan lagi ada bencana kayak gitu Pak, nah bencana alam gitu, biasanya langkah pertama yang diambil sama PMI itu apa? Dari koordinasi itu alurnya itu gimana? Alurnya, yang pertama kita koordinasi dulu dengan setempat apa yang dibutuhkan biasanya. Lalu setelah itu kita siapkan orangnya yang akan dikirim ke tempat bencana tersebut. Biasanya kalau terjadi bencana itu bukan hanya mencari orang pada saat bencana terjadi, pascanya juga ya, pasca bencana kita juga
harus punya ke depan itu psikolog ya untuk trauma healing. Jadi untuk bagaimana anak-anak itu bisa kembali tidak trauma lah ya, bagaimana dengan gempa ataupun ada yang kehilangan orang tuanya, ada yang kehilangan saudaranya gitu ya, ada yang habis rumahnya dan sebagainya, untuk dibangkitkan kembali, untuk ada punya harapan hidup kembali gitu ya. Nah, dengan trauma healing ini. Nah, jadi di PMI itu harusnya memang komplit segala macam ya. Ada mulai sarana pada saat terjadi gempa, juga pasca gempa kita itu harus siap tenda dan sebagainya ya, untuk menampung yang tidak punya rumahnya roboh dan sebagainya. Terus selanjutnya mungkin seberapa besar sih Pak peran masyarakat dalam membantu PMI saat ada bencana kesehatan seperti bencana alam atau yang lainnya? Lalu apakah PMI mengadakan pelatihan gitu bagi masyarakat seperti pelatihan pertolongan pertama atau pelatihan apabila terjadi bencana alam gempa seperti itu? Ya, kalau PMI itu tidak sampai mengadakan pelatihan bagaimana apabila terjadi bencana. Biasanya kita kalau bencana itu timnya itu kita juga dengan bekerjasama dengan BPBD, lalu dinas kesehatan, BPBD, dinas sosial. Mengapa dinas sosial dilibatkan? Karena biasanya kalau ada bencana itu pasti ada dapur umum. Nah, yang menyiapkan dapur umum itu adalah bagian dinas sosial, dinas kesehatan kan ya. Nah, biasanya seperti itu. Lalu BPBD, kalau BPBD biasanya rutin mengadakan itu tadi latihan menghadapi bencana, misalnya apa bencana air ya, lalu bencana alam lainnya seperti umpamanya tanah longsor dan sebagainya, itu rutin, tapi kita bergabung dengan BPBD. Jadi BPBD yang menyelenggarakan, karena sudah diagendakan oleh BPBD setiap tahun ada latihan siaga bencana. Kalau misalkan dari anggota KSR markasnya sendiri atau KSR Pertimnya itu ada rutin pelatihan itu nggak pertolongan pertama seperti itu? Ya, kalau seharusnya memang kita itu harus nambah gitu. Tiap tahun harusnya diselenggarakan latihan ya, lalu untuk refresh gitu ya, untuk skill kembali, yang mengingat kembali ataupun menambah ilmu bagaimana, jangan hanya umpamanya pakai saja atau hanya yang sesak nafas saja. Mungkin saja kita harus tahu bagaimana kalau umpamanya naik, makanya nanti ke depan kita ingin di tiap event itu atau di tiap apa saja ada tim yang betul-betul bukan murni PP ya. Jadi ada tim medisnya gitu ya. Karena kan kalau kecelakaan itu tidak pandang bulu, lalu mungkin saja ada yang harus dijahit gitu ya. Tapi kan kalau mereka ahli, kenapa tidak? Kalau dari perawat, ya bukan dari ini ya. Yaitu basic-basicnya perawat, lalu di tim kesehatan, kenapa tidak? Kalau hanya untuk dijahit, pokoknya bawa ke medisnya tidak ada. Kalau kita ada alatnya lalu ada orangnya, kenapa tidak dijahit aja gitu sama tim kesehatan dari kita. Nah, kalau pelatihan itu kita tiap tahun juga ada, tapi pelatihannya biasanya yang baru, biasanya anak-anak PMR. Nah, itu juga kalau tidak salah di bulan November akan mengadakan pelatihan yang diikuti oleh PMR. Ada juga yang sekolah inisiatif mengadakan pelatihan di sekolahnya, dipanggil timnya dari sini, kita sebagai narasumber datang ke sekolah, di sekolah mengadakan latihan PDK. Kalau misalkan tadi kan kalau ada bencana kayak gitu, PMI itu pasti langsung siap siaga ya berarti ya. Obat-obatan, peralatan medis dan untuk khusus keadaan darurat itu udah harus selalu tersedia ya. Pokoknya harus disiapkan. Jadi peralatan di ambulan juga udah siap. Ya. Terus kalau misalkan ketersediaan darah, kalau misalkan dalam situasi darurat itu kayak gimana dari PMI? Kalau darah itu
selalu kita ini karena 24 jam lalu mengadakan mobil unit. Sekarang ada sering mengadakan mobil unit. Kalau pada saat ini tidak kekurangan pada saat ini. Tapi kalau pada saat bencana, nah bencananya di mana, kalau kita nanti bisa koordinasi dengan PMI terdekat, gitu ya. Kalaupun kita di Kota Tasikmalaya ada bencana lalu banyak membutuhkan darah, nah kita koordinasi ada berapa di Kota Tasikmalaya. Kalaupun tidak, kita ke kabupaten. Kabupaten kurang juga ke Ciamis, gitu ya. Biasanya semua siap ya sejauh barat, gitu ya, untuk membantu itu, baik itu darah ataupun fasilitas yang lainnya. Kalau kita ada terjadi bencana, biasanya semua fokus. Nah, seperti kita sering ada bencana ke Garut, kita sedang membantu Garut, Sumedang, gitu ya, menjalankan. Nah, alhamdulillah kalau Kota Tasik, ya mudah-mudahan tidak lah ya, biarlah membantu saja. Kalau mereka ada lempengan yang gitu ya, rawan gitu ya. Kalau di kita sering hanya bergeser tanah, biasanya di Taman Sari biasanya longsornya itu tidak sampai beberapa rumah ambruk ataupun ada beberapa rumah tertimbun gitu. Tapi yang rawannya memang di Taman Sari. Kalau daerah kota kita tidak ada ini ya, permukiman kalau di kota itu, jadi tidak begitu rawan. Kalau misalkan tantangan terbesar yang pernah dihadapi PMI Kota Tasikmalaya saat menangani bencana kesehatan itu biasanya apa tantangannya, terus gimana cara mengatasinya? Ya, kalau tantangannya itu biasanya pada saat kita kan kalau ada bencana itu biasanya selalu bencana nasional. Jadi kalau tidak hanya bakalan terjadi bencana. Nah, tapi kita karena jujur kalau terjadi bencana yang dibutuhkan itu memang pertolongan pertama, yang keduanya setelah itu pasti dana yang dibutuhkan. Kenapa? Ya kalau rumahnya rusak harus diperbaiki. Lalu tidak punya makanan harus dikasih makanan. Sementara kita hanya bantuannya minimal saja dari PMI yang sudah maksimal sampai perbaikan rumah ataupun memberi santunan beberapa hari diberi santunan gitu ya. Paling hanya ala kadarnya, dan biasanya ini yang disiapkan itu kalau bencana itu di BPBD. BPBD itu harus siap dan juga di dinas sosial harus siap membantu. Lalu kita juga bekerja sama dengan yang lain, minta ke CSR untuk bantuan itu, biasanya seperti itu. Nah, kita salurkan bantuan tersebut ke yang mendapat bencana, baik itu di kita ataupun bencana di tempat lain. Seperti waktu kita ada bencana di Gaza gitu ya, kita mengirimkan juga, mengumpulkan uang, dikirimkan ke PMI pusat, dari pusat dikirim ke Gaza, itu ya ke sana, ke Palestina. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau PMI itu tidak hanya lingkup kota saja gitu ya, tidak nasional saja. Kalau tidak bisa terjadi musibah di tempat lain gitu, kita juga mencoba mengetuk hati yang biasanya lebih mudah gitu kan untuk mengumpulkan itu. Alhamdulillah hampir ratusan juta yang dikirim ke Palestina. Lalu waktu kita terjadi di Cianjur itu hampir 40 juta kita memberi bantuan ke Cianjur seperti itu. Tapi jujur itu bukan dari PMI gitu, karena kan kalau PMI itu dananya dari mana gitu. Dan kalau iya justru itu dari masyarakat. Kalau misalkan kayak kasus kemarin COVID-19 gitu, tantangannya yang sama dirasakan oleh PMI itu? Ya, itu kewalahan sih ya, karena COVID itu kemarin itu agak unik ya. Walaupun sebetulnya kalau yang namanya takdir itu kan bukan milik orang ya, bukan milik manusia. Takdir itu dari Allah, tapi kan kita juga harus berusaha. Nah, sehingga kita kemarin itu APD pada saat terjadi COVID jauh dari maksimal pada saat tapi kita juga ketakutan, takut justru kita yang membantu, kita juga yang ketularan. Nah, gitu.
akhirnya hampir semua di sini tuh kena, tapi alhamdulillahnya kenanya itu kena yang ketiga. Yang ketiga yang udah ringan lah gitu. Nah kalau yang pertama alhamdulillah tidak ada, dan juga di PMI tidak ada yang korban untuk COVID gitu ya. Justru kita pada saat membantu penyemprotan sterilisasi rumah, setelah biasanya kalau di rumah tersebut ada yang meninggal lalu dinyatakan COVID, kita juga harus rumahnya itu harus disterilkan, makanya kita semprot dengan disinfektan. Lalu keluarganya sementara diperiksa ya oleh dinas kesehatan kan, untuk dinyatakan apakah tertular atau tidak. Nah jadi kalau tantangannya itu justru ujung-ujungnya insya Allah kalau kru atau tim itu siap ya, tapi kan tidak hanya itu saja, karena kalau memberangkatkan orang itu harus pakai dana. Lalu kita juga pada saat kita membantu orang jangan pakai dana gitu ya. Tetaplah yang nomor ini, walaupun di setiap kegiatan tantangan yang terbesar itu kita itu dana yang minimal gitu ya. Tapi kalau kita punya dana yang kuat, nah kita udah punya dana abadi simpan untuk kegiatan, insya Allah kita juga akan selalu terdepan gitu, pada saat terjadi musibah. Makanya kalau jadi musibah di tempat lain, kita minimalis sama ini mengirimkan kita tempat orang gitu ya untuk stay di sana, karena biasanya kalau bencana itu ya kita itu paling untuk makan dan transport pergi ke tempat bencana. Kalau misalkan gimana secara PMI mengevaluasi setelah melakukan penanganan bencana kesehatan setelah selesainya Pak, dan apa yang diperbaiki dari hasil evaluasi ini? Ya, kita kemarin waktu evaluasi kita itu bencana di Cianjur saja, bahwa kita juga bukan hanya tim kesehatan saja yang ahli di PMI itu, harusnya di PMI juga di ASR ataupun di PML itu ataupun di markas ya, harus punya yang ahli umpamanya bagaimana membantu membangunkan rumah. Karena di sana itu ada yang membetulkan rumah orang. Kan kalau hanya kesehatan saja kan paskanya itu, kalau kesehatan mah hanya terjadi pada saat terjadi gempa, lalu apa yang harus ditolong, ada yang patah tulang atau apa gitu, ada yang terluka atau luka. Nah, yang dibutuhkan itu biasanya setelah itu pasca bencananya itu yang lama, sehingga teman-teman kita membantu di tim itu ada yang 1 bulan, ada yang 2 minggu ya, bagaimana kekuatan fisiknya aja, karena kalau di sana itu kerja keras gitu ya, membantu mendirikan rumah ataupun mengirim barang paket dan sebagainya yang untuk makanan dan sebagainya. Jadi memang di pur ya itu teman-teman kita itu biasanya aplusan seperti itu. Jadi kita evaluasi ke depannya, makanya kita lihat kekuatan bencana itu sampai berapa, lalu musibahnya berapa. Nah, kita juga perlu membantu di sana itu sampai kapan gitu ya. Biasanya yang paling keteteran justru yang tempatnya PMI-nya biasanya terkena musibah. Jadi seperti itu ya. Biasanya kita harus mencari kemana-mana, tapi alhamdulillah ya, kalau model kemarin saja di Cianjur itu berlebihan, seperti makanan berlebihan, pakaian berlebihan gitu ya. Dan kalau tidak pernah kekurangan, tapi kan tidak mau, yang siapa yang mau bencana, lebih baik tidak banyak makanan dan baju bekas gitu ya. Makanya sampai baju itu nggak diterima di Cianjur itu, terlalu banyak, akhirnya dibuang si baju-baju itu ya, karena yang paling dibutuhkan akhirnya selain dari makanan, yang pertamanya makanan, yang kedua bagaimana membangun lagi rumah untuk tempat tinggal. Nah, jadi kan Bapak jelasin berat banget ya Pak ini, Iya, dan butuh banyak relawan ya biasanya dalam tenaga kesehatan. Nah, gimana sih PMI memastikan relawan itu memiliki keterampilan yang cukup gitu? Ya, kita lihat di sini kira-kira mana relawan yang supel itu ya, relawan yang siap
cepat gerak gitu ya. Makanya kalau mengirimkan ke tempat bencana itu bukan hanya skill sampai 3 hektarnya saja. Kira-kira ini bisa nggak bisa berbaur dengan yang lain gitu ya. Karena kan misalnya itu ngumpul relawan dari seluruh Jawa Barat, dari seluruh Indonesia yang memudahkan ke tempat bencana tersebut. Makanya yang skillnya itu tinggi. Nah, bukan hanya kemampuan untuk menolong P3K-nya saja ya. Yang namanya relawan di sini pure segala macam gitu ya. Apa yang diperlukan di tempat bencana kita harus ikut dengan mereka, dengan tim. Biasanya saya itu dibuat tim ini untuk pencarian, tim ini untuk mencari orang yang masih hidup atau bagaimana orang yang sudah masih tertimbun kan gitu ya. Makanya skillnya harus kuat, menggali dan sebagainya, membongkar rumah yang rubuh itu, takut di bawahnya ada korban seperti itu. Memang makanya PMI itu selalu ada latihannya itu lumayan. Kita waktu kita kemarin ada gabungan saja waktu Sibat itu ya, 3 hari betul-betul yang namanya 24 jam itu istirahatnya hanya 4 jam mungkin istirahatnya gitu ya. Waktu yang di Kebumen se Indonesia itu, jadi betul-betul bagaimana harus bisa masak. Karena ada dapur umum, ASN itu harus bisa masak. Kalau tidak bisa masak, bagaimana nanti makannya? Makan nomor 1 tetap. Nah, jadi keahliannya itu bagaimana masak untuk banyak orang, bukan untuk sendiri. Bukan untuk 1000, untuk 1500, untuk 500 makanan. Bagaimana bikin makanan yang misalnya harus dimakan, jangan sampai maaf saja. Yang ininya matang, yang ininya nggak matang atau nggak dimakan. Akhirnya mubazir. Nah, merencanakan berapa sih biaya untuk masak 100 orang itu, ya, vitaminnya segala macamnya ya, karbonnya gitu, segala macam gitu. Jadi dibutuhkan uang untuk 100 orang itu per orangnya umpamanya 20.000 umpamanya, dengan makanan menunya goreng ayam, sayur 20.000 tinggal dikalikan. Nah, untuk 2 juta untuk 100 orang kan seperti itu. Nah, jadi harus tampil sampai sana. Lalu kita ada latihan dapur umum, ada juga latihan tadi bagaimana menangani yang celaka. Nah, juga terjadi musibah tsunami, bagaimana menanganinya. Itu ya, kita itu bagaimana masyarakat, menolong masyarakat ada yang tertinggal. Nah, justru kita jangan lari duluan gitu ya, justru kita harus paling belakang melihat, takut ada yang korban yang harus ditolong. Jadi ternyata di PMI itu kalau kita ini banyak sekali pengalaman-pengalamannya. Apa saja sebagai peninjau, seperti itu berat juga ya. Apalagi anak-anak itu harus fisiknya kuat itu ya, karena kan kalau bencana itu tidak hitung siang atau sore gitu ya, bisa saja tengah malam. Kalau fisik kita kurang kuat, otomatis jangankan menolong orang lain, buat sendiri aja udah kuat. Seperti itu. Tadi kan juga jelasinnya ada penanganan trauma dari korban. Nah, berarti dari kalau misalkan ada bencana itu ada layanan khusus untuk pelayanan kesehatan mental. Ya, betul. Justru yang paling harus disiapkan itu kan panjang. Kalau mental itu tidak bisa hanya satu hari sekali langsung anak-anak ceria dan sebagainya yang kembali. Pastikan ada yang tinggal bapaknya di tengah anak ibunya, ya kan trauma dirinya ini kan jangan sampai dia itu setiap hari akhirnya stres dan sebagainya. Nah, ini makanya kita ke depan itu harus punya psikolog gitu ya. Tapi minimal kita kerjasama siapa psikolog yang bisa kerjasama dengan PMI. Jadi pada saat terjadi bencana di mana setelah pasca bencana itu kita membantu mengirim mereka ke sana untuk membantu mengembalikan trauma healingnya itu biasanya kan. Kalau psikolog itu kan ahli ya untuk mengembalikan itu. Kalau kita kan hanya menghibur saja, menghibur itu paling hanya 1 hari.
Beda lagi dengan mereka. Bagaimana hari pertama supaya anak ini tidak buruk, kemudian hari kedua kan seperti itu. Hal kita hanya menghibur saja gitu. Paling kita juga paling hanya mengajak main anak-anak ataupun orang tuanya hanya diobrolin gitu ya. Kalau takdir dan sebagainya semua nikah seperti itu ya. Kalau mereka kan punya schedule-nya sehingga oh ini sudah kayaknya traumanya sudah hilang. Kalau kita kan tidak tahu ini masih punya trauma nggak setelah kejadian kemarin ditinggal sama ayah dan ibunya gitu ya. Nah, tadi kan untuk korban ya, kalau untuk dari PMI-nya sendiri gitu, untuk KSR-nya sendiri, untuk relawannya, itu kan juga pasti berat ya untuk mental mereka gitu. Ya, apakah betul. ada trauma healing juga untuk mereka? Nah, biasanya kalau mereka karena sudah beberapa pada saat itu justru jangan menambah jadi sakit gitu ya. Nah, minimal mental ketika masuk ke PMI itu lalu siap turun ke lapangan, makanya kita tidak semua dikirim ke sana. Makanya ditanya dulu kesiapannya siap nggak, bagaimana untuk nanti menggali orang yang sudah terkubur gitu ya dengan reruntuhan. Kalau tidak siap datang ke sananya menjauh kan gitu ya. Nah kita harus begitu. Lalu saya selalu lah dengan teman-teman. Kan ada yang jatuh dari motor juga, banyak yang tidak menolong karena takut gitu ya. Nah tahu kan anak-anak itu sudah biasa lah ya gitu. Lalu mengambil yang meninggal sudah biasa, alhamdulillah ya. Tapi dengan keberanian seperti itu Bapak salut ya dengan ada penemuan banyak di mana yang kan pasti PMI udah berat tidak air gitu ya, dimasukin ke kantong jenazah. Nah kantong jenazahnya dari PMI gitu. Makanya kita harus siap segala macam gitu ya. Alhamdulillah teman-teman di KSR ini sudah siap untuk itu gitu ya. Kan tidak semua orang berani gitu ya, apalagi ngangkat yang sudah meninggalnya 2-3 hari gitu. Kalau misalnya apa yang bisa kami sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat lakukan untuk mendukung PMI dalam menangani bencana kesehatan dunia? Ya, diharapkan dibekali dengan justru kompleks sekali ya kesehatan masyarakat itu, karena kan bukan hanya kesehatan mental saja, kesehatannya fisik, lalu mental, lalu kesehatan lingkungan, dan jadi kan sebetulnya kompleks di sana. Nah perlu punya keterampilan yang menyeluruh. Nah umpamanya bagaimana menangani lingkungan yang kurang bersih. Berarti kita itu harus punya metode-metode bagaimana mengajak mereka untuk hidup sehat. Yang pertama. Yang kedua, kita juga kalau punya ilmu bagaimana menangani korban yang kecelakaan. Misalnya boleh jatuh atau apa saja kecelakaan lah. Ya minimal kita bisa memberikan arahan minimal untuk keluarganya pada saat terjadi musibah harus bisa mengurangi rasa sakit yang musibah tersebut, contoh patah tulang, jangan sampai salah ngangkat gitu kan. Kita kalau punya ilmunya, kenapa tidak sampaikan ke mereka bagaimana cara menolong orang yang patah tulang kaki atau kanan gitu, terutama kaki dan tangan. Justru jangan kita menolong, kalau salah nolong jadi patah beneran yang tadinya bisa ditolong ya dipakai alat ide itu. Nah jadi kenapa tidak kita harus dibekali seperti itu sedikit-sedikit sehingga mereka yang diberi kita menjadi penyuluh kesehatan, mereka juga senang dan punya ilmu pada saat kita sudah memberikan materi kepada mereka, justru menambah ilmu mereka di masyarakat. Lalu kalaupun sudah terjadi apa sih yang harus dihubungi yang pertama oleh mereka, siapa yang harus dihubungi, siapa yang harus dihubungi, apakah harus dibawa kemana kan gitu. Justru jangan pada saat terjadi kecelakaan justru jangan dibawa ke dukun gitu, makanya harus dibawa ke medis yang dekat. Medis yang dekatnya mana, puskesmas ataupun rumah sakit. Kalaupun kita ini mah
kalau di puskesmas kayaknya ini harus lebih parah, ini harus dibawa ke rumah sakit, bawa ke rumah sakit kan gitu. Jadi mereka harus tahu masyarakat itu bagaimana sih merujuk korban tersebut, baik itu tetangganya ataupun keluarganya. Lalu biasanya di masyarakat itu masyarakat tidak tahu punya darah dari mana, yang penting saya mau harus ada kan gitu. Sementara keluarganya sendiri tidak pernah donor darah. Itu pada saat keluarganya perlu darah, PMI harus siap gitu. Mana ada keluarga yang nggak mau, nggak ada. Masa golongan pasti di keluarga itu ada golongan yang sama, nggak takut ya. Masa takut buat berdarah buat keluarga aja takut kan, bisa seperti itu. Nah, makanya kita harus memberi informasi bahwa kesehatan itu harus bersama, baik itu yang membutuhkan ataupun yang memberi. Ya, pokoknya seperti itulah ya. Ke depan mudah-mudahan ilmu yang di kampus diterima, nanti ditambah dengan ilmu yang dari teman dari samping, dari narasumber yang lainnya, kita menambah semakin mapan pada saat kita menjadi berada di jurusan tersebut gitu ya. Kita kan jurusan kesehatan masyarakat, kompleks kesehatan masyarakat dari mulai segala macam ada di sana. Berarti bisa kemungkinan di kedepannya kerjasama antara Aksabi Masyarakat dengan PMI untuk melakukan penyuluhan atau mengedukasi masyarakat yang ingat masih banyak masyarakat yang masih awam dan tabu dengan pertolongan pertama. Iya, satu tabu dengan itu, kedua yang tadi menyinggung ke sedikit yang masalah darah itu, masyarakat biasanya tidak paham kapan sih memerlukan darah tidak perlu, padahal kan banyak sekali yang membutuhkan darah. Mau operasi harus siap darah, melahirkan operasi harus siap darah kan gitu ya. Lalu ada yang thalassemia memerlukan darah. Nah, kan banyak sekali. Pasti darah masa setiap hari puluh gitu ya. Kita sebetulnya kebutuhan darah sekarang ini itu 80 tabung. Masa banyak sekali? Biar kita tahu di rumah sakit di kota itu ada berapa. Rumah sakit ada 17 rumah sakit. Di sini ada melakukan operasi, di sini operasi, di sini ada yang thalassemia. Itu seperti itu, akhirnya sebulannya itu kita membutuhkan 2.400 seperti itu. Kita tahu seperti itu, makanya harus disampaikan pada saat nanti keluarganya itu. Kalau kita sering memberi, nanti yang lain pasti mudah gitu ya. Kita juga di sini pasti ini mau mendonor, kita carikan sampai begitu kan ya untuk keluarganya. Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya sampaikan gitu. Mungkin ada sedikit closing statement atau pesan yang ingin Bapak sampaikan gitu untuk menutup wawancara ini. Ya, pertama terima kasih hadirannya. Yang kedua mudah-mudahan yang tadi diskusikan ada manfaatnya ya, khususnya buat diri sendiri, umumnya nanti buat masyarakat dan apalagi nanti kalau sudah terjun ke masyarakat kita punya ilmu yang bisa dimanfaatkan dan berguna manfaat ilmu itu untuk masyarakat. Di agama juga sudah jelas ilmu yang diamalkan itu akan menjadi pahala dan itu tidak akan terputus ya walaupun kita sudah meninggal. Nah, jadi ilmu yang bermanfaat itu ada di Al-Quran itu ada 3 ya. Ilmu yang bermanfaat, 2 amal jariah, 3 anak soleh. Mudah-mudahan ketiga-tiganya kita bisa melaksanakan, jadi kita nanti bisa dijamin untuk masuk surga ya, oleh Allah karena kita sudah bisa melaksanakan seperti itu. Itu saja, dan sekali lagi mudah-mudahan nanti sudah terjun ke masyarakat bisa berguna. Ya, baik, saya juga mengucapkan terima kasih Bapak telah bersedia menjadi narasumber saya dalam wawancara ini untuk memenuhi mata kuliah dan tugas saya. Semoga PMI Kota Tasikmalaya bisa terus berperan dan membantu masyarakat di Kota Tasikmalaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dulu, makasih banyak. Sama-sama.